Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo memulai hari bersama dengan firman. Karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepada kita ditambahkan segala apa yang baik. Bagian kita cari Tuhan, bagian kita berdoa, bagian kita merenungkan firman, bagian kita menyembah Tuhan untuk memelihara hidup kita. Itu kerjaannya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Amin saudara. Karena itu setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman. Karena jelaslah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan Injil adalah kekuatan Allah. Kita menjalani hari-hari hidup ini, dan kalau kita mau lihat kita hidup kuat, maka dahulukan firman. Kalau kita mau lihat hidup kita menang dari segala masalah, lakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang yang kita kenal di akun-akun media sosial kita, dengan membagikan video singkat ini atau renungan pagi ini kepada kenalan-kenalan kita, kepada saudara-saudara kita. Tujuannya sederhana saudara, supaya hidup mereka juga turut diberkati. Karena kita sadar, kita mengerti dengan firman Tuhan yang kita dapati setiap pagi, kita diberkati, maka kita harus menjadi berkat. Karena untuk itulah kita ada. Kita nggak mau hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup juga untuk jadi berkat buat orang lain. Sehingga melalui keberadaan saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui keberadaan saudara dan saya, banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena hari yang baru ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-10. Saudara bisa perhatikan di sana, Yesaya 43 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, kamu inilah saksi-saksiku. Siapa yang dikatakan saksi-saksi Tuhan? Saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah saksi. Amin saudaraku. Kalau kita adalah saksi Tuhan, berarti kemanapun saudara berada, kemanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, maka kita harus bersaksi. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini malu bersaksi. Jangan saya lah pendeta, saya nggak bisa ngomong, saya nggak pandai berkata-kata. Saudara, bersaksi itu bukan menyusun kata-kata seperti engkau membuat puisi, ya kan? Ya enggak saudaraku. Bersaksi itu apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya, kita saksikan bagi orang lain. Saya percaya betul, orang pasti akan dikuatkan dengan kesaksian saudara. Orang pasti akan dikuatkan dengan pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak orang yang terkadang mengalami kelemahan, banyak orang mengalami masalah, banyak orang mengalami tantangan, dan ketika mendengar kesaksian kita, bagaimana Tuhan meluputkan kita dari masalah, bagaimana Tuhan membela kita ketika kita difitnah, itu menjadi kekuatan buat orang lain. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin lawan bicara kita sedang mengalami hal yang sama dengan apa yang kita pernah alami. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita. Either masalah rumah tangga, masalah keuangan, dan Tuhan memulihkan saudara. Maka saudara harus bersaksi. Kenapa? Karena ada orang-orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama dan perlu dikuatkan. Saudara mau dipakai Tuhan? Bersaksi. Saudara mau dipakai Tuhan? Ceritakan apa yang sudah saudara pernah alami. Jadi bersaksi itu ingat ya, bukan cuman berkata-kata dan menyusun kata-kata gitu. Aduh saya nggak bisa ngomong, pendeta nggak apa. No, cukup ceritakan apa yang sudah engkau pernah alami bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya urusan menjamah hati seseorang itu urusan Roh Kudus. Ingat saudara ya, kita adalah saksi. Makanya Alkitab bilang tadi kan, Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Kita harus bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, bercerita bahwa Tuhan sudah pulihkan hidup saya, dan Tuhan juga bisa
pasti bisa pulihkan hidup saudara, iya kan? Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Apa dikatakan selanjutnya? Demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Jadi bukan hanya saksi, saudara dan saya bukan hanya saksi, saudara dan saya juga adalah hamba. Sama-sama bilang, saya adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi saya malu pendeta, bagaimana saya disebut hamba Tuhan? Saya sering berbuat dosa, saya sampai sekarang masih berbuat dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang bisa terluput dari dosa. Justru karena kita manusia, kita sadar bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa. Namun jangan sampai kita tinggal di dalam dosa. Ini yang jadi masalah. Iya kan? Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai kita tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah ditebus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah dibeli. Amin. Dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Yesus mencurahkan darahnya buat saudara dan saya, dan membeli saudara dan saya dari kutuk dosa. Dibelinya kita, ditebusnya kita menjadi hambanya, menjadi milik kepunyaannya. Karena itu saya mau pastikan hari ini saudara dan saya bukan cuma sekedar saksi. Saudara dan saya juga adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya sekedar seseorang yang diangkat statusnya menjadi pendeta, ya kan? Seseorang hamba Tuhan bukan hanya sekedar evangelis, tapi seorang hamba Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa dirinya sudah ditebus, diselamatkan oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi saudara dan saya jelas kita adalah hamba Tuhan. Amin. Alkitab jelas katakan terus selanjutnya, kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Jadi saudara dan saya dipilih sama Tuhan. Wah, jangan macam-macam saudara. Tuhan sendiri yang sudah pilih saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk apa? Untuk menjadi hamba. Hambanya Tuhan. Umat pilihannya Tuhan. Perhatikan selanjutnya. Supaya apa? Supaya kamu tahu dan percaya supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, kata Tuhan, dan mengerti. Yang pertama supaya kita tahu, yang kedua supaya kita percaya, yang ketiga supaya kita mengerti. Supaya kita percaya, supaya kita tahu, supaya kita mengerti akan apa? Bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti. Yang pertama kita belajar bahwa saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Apa maksudnya saksi-saksi Tuhan? Kemanapun saudara pergi dan melangkah, dimanapun saudara berada, bersaksi buat orang-orang di sekeliling saudara. Apa yang kita saksikan? Bagaimana Tuhan sudah pulihkan hidup saya. Bagaimana Tuhan sudah selamatkan hidup saya. Bagaimana Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya sangat percaya saudara dan saya punya pengalaman indah bersama Tuhan. Itu saja yang kita saksikan, itu saja yang kita ceritakan bagi orang lain. Sehingga akhirnya orang lain mendengar dan diberkati. Dan yang kedua kita belajar dari firman Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kenapa kita dikatakan hamba? Karena kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Kita dibeli dari dosa-dosa kita, dari kutuk-kutuk kita kepada hamba Allah. Iya kan, status saudara sudah berubah dari hamba dosa, hamba kegelapan, dibelinya kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Dan hari ini kita mengerti kalau kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan, maka izinkan Tuhan mengatur hidup kita. Bukan kita lagi yang atur-atur hidup kita, bukan kita lagi dengan keegoan, keinginan-keinginan kita mengatur hidup kita. No, sekarang saya punya Tuhan. Hidup saya sudah dibeli, maka saya harus mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Supaya apa? Alkitab mencatat, supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu mengerti. Tahu, percaya, dan mengerti bahwa akulah Dia dan tidak ada perubahan dalam hidupku. Bahwa akulah Dia, kata Tuhan, dan tidak ada yang lain setelah aku. Ini memastikan, yang pertama, bahwa jangan takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Ini memastikan yang kedua, bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah? Mujizatnya masih Dia bisa buat. Sampai hari ini. Kasihnya masih tetap ada dalam kehidupan kita. Anugerahnya masih tetap sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu saya ucapkan berkat buat saudara. Engkau adalah saksi Tuhan. Engkau adalah hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Engkau membuat kami terkagum-kagum sehingga kami mengerti bahwa hidup kami telah dibeli, hidup kami telah ditebus. Kami harus menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami karena kami adalah saksi Tuhan.
Kami ditebus, kami dibeli dari dosa-dosa kami, dari hamba kegelapan menjadi hamba-Mu, menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Karena kami telah dibeli, maka kami mau mengabdikan hidup kami bukan kepada ego kami, bukan kepada keinginan-keinginan kami, tapi kami mau mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami tetap dipelihara. Yesus, kami tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan lupa bersaksi terus, karena engkau adalah hamba Kristus. Tuhan Yesus memberkati.